Bendera pada ayat 11. Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Itu kan ayatnya tidak berdiri sendiri. Ayat itu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam di Allah baginda Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah dari dalam menyerang seperti saat ini. Dan seterusnya yang saya hormati Ustazah Mu'alif yang berhadir pada malam ini. Adapun judul saya pada malam ini adalah iman. Pasti kita tidak janggal dari pikiran kita mendengar iman. Apakah di sini kita punya iman? Iman itu merupakan kepercayaan. Itu dasarnya. Kepercayaan, yakin itu merupakan amalan hati, bukan amalan lisan. Kalau amalan lisan itu dapat berubah. Iman itu percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan kita sudah beriman, maka takaran setiap tindakan kita adalah iman. Berbicara menggunakan iman, berbeda dengan bertutur menggunakan iman dengan tidak menggunakan iman. Menulis itu pakai iman, bekerja itu pakai iman. Dan indahnya ketika seseorang datang ke majelis ilmu dan mencari ilmu dengan menggunakan iman, maka yang pertama kali Allah angkat itu adalah bukanlah ilmunya, akan tetapi imannya. Iman dulu baru tambahkan ilmu. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu serta orang-orang yang berilmu di antaramu. Bendera pada ayat 11. Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Itu kan ayatnya tidak berdiri sendiri. Ayat itu berdiri di muka dengan panggilan untuk mendatangi majelis ilmu. Kalau kita datang ke majelis ilmu dengan menggunakan iman, maka yang pertama terdengar pada jiwa kita adalah kenikmatan dan iman. Lebih senang untuk beribadah dan lebih yakin untuk berkhidmat dalam nilai kebaikan dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari kegiatan tersebut mendorong kita untuk selalu belajar menambah pengetahuan. Kadang iman itu di level yang tinggi sudah naik, jalankan sholat fardu yang sunnah saja itu tidak, ia akan lebih baik. Menunggu iqamah itu selesai itu kan lebih baik. Akan tetapi kalau iman itu sudah turun, jalankan yang sholat fardu yang sudah sunnah. Sholat fardu saja bisa terlambat. Bagaimana agar iman kita itu tidak turun dan bagaimana caranya agar iman kita tetap naik? Rasulullah SAW bersabda, yajidu bitoat, dia akan naik apabila pemilik iman itu memperbanyak ketaatan. Wujud ketaatan itu adalah ibadah. Penyebab turunnya iman seseorang ialah kemaksiatan. Apabila seseorang yang beriman itu bermaksiat, maka imannya akan menurun dengan perlahan karena kemaksiatan itu dapat menurunkan keimanan. Yang kedua, menunda-nunda ibadah. Dalam benak kita pasti sering menunda-nunda ibadah. Maka dari itu janganlah sesekali menunda ibadah. Apalagi kalau kita mendengar sudah azan, maka bergegas dalam sholat. Yang ketiga, karena tidak ada kegiatan produktif, yaitu mager-mager aja. Yang selanjutnya, malas untuk beribadah. Kita sebagai santri tidak boleh dalam diri kita rasa malas. Kita harus melawan rasa malas tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad,
Seseorang itu bergantung pada siapa teman dekatnya, maka hendaklah ia memperhatikan siapa teman dekatnya. Apabila teman dekatnya itulah orang-orang yang beriman, maka beruntunglah ia. Dan apabila teman dekatnya adalah orang-orang yang ahli maksiat, maka berugilah ia. Apabila teman kita adalah orang yang beriman, maka kita akan menjadi orang yang beriman dan iman kita akan meningkat. Tetapi justru sebaliknya, jika teman kita adalah orang yang buruk, ahli maksiat, maka kita akan terjerumus menjadi ahli maksiat. Iblis itu alim, iblis itu ahli Al-Quran, iblis itu ahli hadis, ahli riwayat, ahli segala ilmu. Namun iblis itu bakal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala karena terdapat dalam dirinya aku lebih baik daripada dirimu. Dari kisah iblis tersebut kita dapat mengambil sebagai orang-orang yang beriman, hilangkanlah dalam diri kita rasa sombong. Karena sombong itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hujan yang terlalu deras, tetapi payung yang kurang kuat. Bukan ujian yang terlalu berat, tetapi iman yang kurang kuat. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.